Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada teman-teman semua di video pembelajaran fisika kali ini. Untuk bab ini, kita akan membahas mengenai usaha, energi, dan daya. Namun, pada bab ini, kita akan lebih khusus membahas apa itu usaha dalam fisika. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan energi dan daya pada pertemuan selanjutnya. Teman-teman pasti pernah menginginkan membeli sesuatu. Namun, orang tua ataupun wali kalian tidak ingin mengeluarkan uang atau melarang membeli hal tersebut dan ataupun hanya sekedar tidak ingin memberikan uang untuk kita membeli hal tersebut. Jadi, salah satu cara agar kita bisa membeli hal tersebut adalah dengan menabung, yaitu kita berusaha menyisihkan sekian persen dari uang jajan agar bisa terkumpul dan membeli hal yang kita inginkan tersebut. Atau ketika kita hendak menghadapi sebuah ujian, seperti ujian sekolah ataupun ulangan harian seperti biasa, kita akan berusaha belajar kembali untuk mengingat materi lampau agar nanti di ujian kita tidak lupa dan bisa ingat materi tersebut sehingga nilai yang kita dapatkan lebih bagus atau lebih baik. Atau karena sekarang lebih marak belajar online, teman-teman pasti ada merasa berat ketika ingin melakukan pembelajaran online pagi. Seperti pembelajaran fisika biasanya dilakukan pagi hari ya. Jadi pasti ada teman-teman nih yang masih sulit untuk bangun dari kasur, buka laptop, dan ikut kelas online. Nah, teman-teman pasti ketika bangun tidur berusaha mengumpulkan niat untuk bisa bangun dari kasur ya, untuk bisa ikut kelas online nih. Nah, usaha kita mengumpulkan uang atau usaha kita belajar untuk menghadapi ujian atau sekedar usaha kita bangun dari tempat tidur, apakah sama definisi usaha yang kita kenal ini seperti definisi usaha yang didefinisikan oleh fisika? Nah, itulah yang akan kita pelajari di bab ini. Kita lihat di sini ada sebuah objek berbentuk balok yang dikenai gaya sebesar F yang berarah ke arah kanan ya. Nah, jika benda ini diberi gaya sebesar F, maka benda pasti akan mengalami pergerakan. Seperti kata hukum Newton, jika sebuah benda diam diberi gaya, maka bendanya akan bergerak atau sebuah benda yang bergerak jika diberi gaya akan mengalami percepatan. Nah, di sini benda yang diberi gaya pasti akan bergerak searah dengan gayanya, yaitu di sini sebelah kanan ya, ke arah kanan. Dan benda tersebut akan bergerak sejauh beberapa meter atau kita anggap itu R. Namun, dalam kasus ini kita anggap jarak yang ditempuh oleh balok ini adalah sekitar 2 meter. Nah, yang awalnya balok berada di sini, benar? Yang tadi baloknya diberi gaya F. Nah, karena balok ini diberi gaya F, maka balok akan berpindah sejauh 2 meter ke arah kanan. Nah, inilah definisi usaha di fisika. Bahwa di dalam fisika itu, jika kita memberikan sebuah gaya kepada benda, maka benda harus mengalami perpindahan tempat, maka baru dianggap itu usaha. Jadi, usaha dalam fisika adalah gaya yang bekerja pada benda sehingga benda tersebut bergerak. Jadi, ketika benda bergerak, maka benda akan mengalami perpindahan tempat. Oke, dalam fisika seperti itu ya, harus mengalami perpindahan tempat bendanya. Nah, contohnya kita bisa lihat bahwa dalam sehari-hari banyak pedagang bakso keliling yang mendorong gerobaknya menuju rumah-rumah kita kan ya. Sehingga kita lebih mudah untuk membeli bakso-bakso tersebut tanpa harus mencari mamangnya. Sedangkan ini mamangnya mendorong gerobak untuk menemui kita. Oke? Jadi ini merupakan salah satu contoh usaha dalam fisika, yaitu ketika mamang bakso memberikan gaya dorong kepada gerobak bakso sehingga baksonya dapat berpindah tempat. Selain itu, kita juga bisa melihat atlet angkat besi nih, angkat beban. Bebannya mungkin di sini besi ya, mungkin beratnya sampai 100 kilo,
enggak sebanyak itu juga sih, mungkin 50 kilo atau berapa, sampailah ya mungkin 100 kilo juga. Jadi bebannya yang awalnya di lantai, kemudian seorang atlet ini memberikan gaya kepada beban tersebut sehingga beban yang awalnya berada di lantai kemudian berada jauh lebih tinggi dari atas kepala atlet tersebut. Nah, di sini juga kita dapat simpulkan bahwa ini adalah contoh usaha yang dilakukan seorang atlet untuk memindahkan beban yang awalnya di tanah ke atas dan lebih jauh daripada kepalanya. Ini merupakan contoh usaha. Oke? Nah, di sisi lain, teman-teman di sini bisa lihat nih, ada sebuah balok. Balok ini mengalami gerak. Nah, geraknya acak, acak, acak. Malah balok tersebut balik lagi ke tempatnya. Nah, jika balok yang awalnya mengalami gerak acak setelah diberi gaya, namun kembali lagi pada posisi semula, apakah balok ini memiliki usaha selama ini? Kita lihat kasus lain ya. Nah, di sini kita lihat, jika kita mendorong tembok, itu akan terasa mustahil jika tembok itu bisa bergerak, kecuali temboknya emang rapuh ya. Tapi biasanya kalau tembok-tembok rumah biasa, itu akan sulit sekali untuk bisa dipindahkan hanya didorong oleh satu orang. Ataupun kita lihat adik kecil ini yang berusaha mendorong mobil yang sedang diparkir. Kita sebagai orang dewasa saja mungkin akan sulit untuk mendorong sebuah mobil untuk bergerak. Sedangkan apalagi jika dilakukan oleh seorang anak kecil. Jadi ini mungkin lebih mustahil lagi ya. Nah, jika mendorong dinding ataupun mendorong mobil yang dilakukan oleh anak kecil ini sehingga dinding ataupun mobil tidak bergerak, apakah anak kecil atau pria yang ada di gambar ini melakukan usaha? Nah, mari kita temukan jawabannya. Ternyata dalam fisika, usaha itu memiliki syarat. Nah, syarat yang pertama itu adanya gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, jika ada sebuah benda, harus dikenai gaya terlebih dahulu untuk menjadi salah satu syarat dari usaha. Yang kedua, benda yang diberikan gaya tadi harus mengalami perpindahan. Jadi harus ada perpindahan bendanya. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa seperti tadi, balok yang bergerak acak setelah diberi gaya, tapi kembali lagi ke tempat semula, sehingga kita bisa hitung tidak ada perpindahan, maka disebut tidak memiliki usaha. Ataupun seperti tadi, seorang pria yang mendorong dinding atau seorang anak kecil mendorong mobil sehingga dinding ataupun mobil tersebut tidak bergerak, maka itu juga tidak bisa disebut usaha dalam fisika. Nah, sekali lagi, usaha didefinisikan sebagai sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan gaya yang kita berikan kepada benda tersebut. Nah, kita bisa rumuskan nih. Tadi kan ada sebuah benda diberi gaya sehingga mengalami perpindahan sejauh S. Maka kita rumuskan bahwa usaha pada benda ini adalah sebesar gaya yang diberikan dikali delta S. Delta S di sini adalah perubahan jaraknya. Atau jika langsung bisa ditulis S, karena delta S itu adalah resultan dari jarak yang ditempuh oleh benda tersebut. Oke, jadi beginilah definisi dari beginilah rumus dari usaha. Nah, sekarang keterangannya bahwa W ini adalah usaha. Kenapa harus W? Karena usaha ini diambil dari bahasa Inggris yaitu work atau kerja. Jadi usaha, jadi dilambangkan dengan W dengan satuan joule. Oke? Nah, sedangkan F seperti yang kita tahu adalah gaya yang bersatuan Newton dan S adalah jarak yang bersatuan meter. Jadi teman-teman harus ingat bahwa usaha rumusnya adalah gaya dikali perpindahan objek atau perpindahan benda. Nah, di sini 1 joule itu berapa sih? Dalam satuan lainnya, yaitu joule itu setara dengan Newton meter.
Oke, setara dengan 1 Newton meter. Ini kita bisa asumsikan secara standar internasional bahwa untuk melakukan 1 Joule usaha pada sebuah benda, maka benda tersebut harus diberi gaya sebesar 1 Newton untuk mengalami perpindahan 1 meter. Dibutuhkan usaha 1 Joule. Jadi, jika ada sebuah benda yang diberi gaya 1 Newton, untuk berpindah 1 meter, maka dibutuhkan usaha sebesar 1 Joule. Oke, paham ya? Nah, satuan lainnya selain Joule ini juga berupa ERG yang jika dikonversikan ke Joule itu sebesar 10 minus 11 Joule ataupun kalori, yaitu 1 kalori sebanding dengan 4,2 Joule. Oke? Ini bisa teman-teman ingat dan hafalkan. Nah, selanjutnya bagaimana jika usaha pada benda itu bekerja gaya yang tidak searah dengan perpindahannya? Seperti gambar yang di samping, jika seorang anak ini menarik balok yang arahnya horizontal, sedangkan gaya yang diberikan anak tersebut membentuk sudut, yang mana artinya ini tidak searah dengan perpindahannya ke sebelah sini ya, sebelah kanan. Jadi, oleh karena itu, jadi berapa nih gaya yang diberikan oleh anak ini kepada balok? Nah, untuk hal ini, jika gaya yang bekerja pada benda yang arahnya tidak searah dengan arah perpindahan benda, maka digunakan komponen gaya yang searah dengan gerak benda. Teman-teman harus ingat kembali tentang pembelajaran vektor ya, perpindahan, tentang vektor, proyeksi gaya melalui vektor seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh anak ini, jika gayanya membentuk sudut seperti ini adalah misalnya theta, maka kita proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Ini X, ini Y. Nah, kalau ke sumbu X, jika tetanya di sini berarti yang searah dengan sumbu X adalah F cos theta. Dan yang searah dengan Y adalah F sin theta. Seperti yang digambarkan dalam gambar ini, yang gayanya jika membentuk sudut, maka komponen sumbu X-nya adalah F cos theta dan komponen sumbu ke atasnya adalah F sin theta. Nah, seperti ini ya. Nah, makanya di sini seperti rumus awal bahwa usaha adalah F dikali delta S. Nah, di sini kita ganti F-nya. Kita cari gaya yang searah dengan perpindahan dalam gambar ini. Nah, karena perpindahannya horizontal ke arah kanan, maka sesuai dengan gaya pada proyeksi sumbu X. Di sini ya, di sini. Nah, maka kita pakai nih F cos theta. Nah, kita masukkan ke sini F-nya F cos theta, delta S-nya tetap. Nah, makanya rumusnya usaha sama dengan F cos theta dikali dengan perpindahan. Nah, di sini usaha, W sama dengan usaha, F sama dengan gaya, S sama dengan perpindahan, sedangkan theta adalah sudut antara F dengan S. Oke? Karena di sini S-nya mendatar, sedangkan F-nya miring, maka sudut antara F dengan arah perpindahan itu adalah theta. Kemudian usaha pada bidang miring, hampir sama seperti tadi. Jika tadi gayanya yang miring atau membentuk sudut, sekarang lintasannya yang berbentuk bidang miring. Jadi di sini lintasannya miring ya, tidak lurus. Nah, di sini berarti kita menggunakan komponen gayanya itu komponen yang harus diproyeksikan melalui vektor. Nah, di sini berarti jika gaya yang bekerja pada benda berada pada bidang miring, maka komponen gaya yang diambil adalah dari gaya berat. Seperti di sini, karena yang bekerja di sini kita anggap hanya gaya berat sehingga balok ini meluncur ke bawah, maka yang bekerja hanya gaya berat benda tersebut. Sedangkan berat benda ini ke bawah ya dan melalui bidang miring seperti ini. Maka jika lintasannya miring, maka harus kita cari gaya mana sih yang searah dengan lintasannya, arah lintasan benda ini.
Nah, jika kita proyeksikan gaya berat itu sebanding dengan massa dikali percepatan gravitasi ya. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen sumbu ini searah nih sama arah perpindahannya, maka kita gunakan gayanya adalah mg sin theta. Nah, F-nya kita ganti nih mg sin theta. Jadi usahanya adalah mg sin theta kali perpindahan. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya, usaha oleh beberapa gaya. Ternyata di benda tersebut, di suatu benda tidak hanya satu aja nih gaya yang bisa bekerja, ternyata bisa beberapa gaya bekerja pada satu benda. Nah, seperti ini. Di balok ini terdapat dua buah gaya yang membentuk sudut F1 dan F2. Jadi, berapa sih usaha jika ada dua atau lebih gaya yang mengenai suatu benda? Nah, kita bahas satu-satu dari gaya pertama dulu. Dari gaya pertama yang membentuk theta 1. Seperti tadi, jika gayanya membentuk sudut, maka harus diproyeksikan ke sumbu yang searah dengan arah perpindahan. Nah, di sini proyeksinya adalah F1x, yaitu F1 cos theta 1. Di sini. Nah, maka usaha untuk dari gaya pertama ini adalah sebesar F1 cos theta 1 dikali perpindahan. Oke? Nah, sekarang kita tinjau gaya kedua, F2. Nah, F2 ini ternyata theta 2-nya jauh lebih besar ya dari theta 1, maka kita namakan theta 2 di sini. Nah, jika kita lihat lagi, komponen gaya F2 ini yang searah dengan arah perpindah adalah komponen yang berada di sumbu X. Jadi, kita gunakan F2X itu adalah F2 cos theta 2. Atau alpha 2 ya di sini, bukan theta. Maka usaha kedua atau usaha dari gaya kedua adalah F2 cos alpha 2 dikali perpindahan. Nah, sekarang ada dua usaha nih, usaha pertama dan usaha kedua yang bekerja pada satu benda. Jadi gimana dong usaha total yang bekerja pada benda ini? Maka karena di dalam usaha itu besarannya adalah skalar, maka kita bisa langsung menambahkan usaha pertama, usaha kedua, atau usaha total dari seluruh usaha yang bekerja pada benda tersebut. Jadi, usaha totalnya tinggal nambahin nih. Teman-teman tinggal bisa nambahin usaha total yang bekerja itu adalah W1, W2, atau ditambah W lainnya, atau mungkin di sini tuh lebih banyak gaya yang bekerja sehingga ditambah W lain, atau ditambah WN. Entah hingga berapa, terserah berapa gaya yang bekerja pada benda tersebut. Oke, tinggal ditambah aja ya. Nah, selanjutnya, bagaimana jika yang kita ketahui itu adalah berbentuk grafik gaya dikali perpindahan? Oke, kita lihat di sini. Jika benda itu pertama-tama berada di X1, kemudian diberi gaya sebesar F, sehingga dia mengalami perubahan posisi menjadi X2. Jika kita tuliskan, kalau secara usaha kan berarti tadi W sama dengan F kali delta S. Jadi kita bisa tulis W itu sama dengan F dikali dalam kurung X2 dikurang X1 kan ya. Berarti delta dari perpindahannya atau resultan perpindahannya seperti ini kan ya usaha tuh. Namun, jika kita lihat melalui grafik, di sini kalau ingin melihat usaha, tinggal mengkalikan F, ini berarti sepanjang F kan ya? Ini X2 dikurang X1, panjang ini kan ya? Jadi ternyata sama dengan rumus luas bangun yang ada di bawah grafik, di dalam grafik. Jadi makanya jika ada sebuah grafik gaya terhadap perpindahan, maka kita bisa menghitung usahanya melalui ruas daerah yang ada di grafik tersebut. Jadi tinggal
mencari berapa sih luas bangun yang ada di grafik ini. Bisa jadi grafiknya berbentuk segitiga, trapesium, atau apapun. Dan teman-teman tinggal mengingat apa sih rumus luas dari bangun yang dibentuk oleh grafik. Oke? Nah, di sini ada soal nih. Sebuah benda dengan massa 5 kg ditarik sejauh 5 meter sepanjang lantai horizontal dengan gaya total 50 Newton dan membentuk sudut 30 derajat terhadap arah mendatar. Jika koefisien gesek lantai 0,2, tentukan usaha yang bekerja pada sistem. Nah, di sini seperti ini gambarnya ya. Gambarnya ternyata sebuah balok itu ditarik oleh gaya sebesar gaya 50 Newton. Nah, berat benda ini adalah 5 kg. Nah, gaya gesek, teman-teman harus ingat kalau gaya gesek itu berlawanan arah dengan gerak benda. Jadi di sini gaya gesek ya. Gaya gesek kinetik FK. Oke. Yang besar konstantanya sebesar 0,2. Nah, tentukan berapa usaha yang bekerja pada sistem ini. Nah, sekarang kita ingat kembali. Kita kerjakan bareng-bareng. Nah, di sini ya, berarti F-nya 50, sudutnya 30, di sininya 5 kg, memiliki gaya gesek, koefisien gaya gesek. Koefisien gaya gesek sebesar 0,2. Nah, bagaimana nih? Kita harus jabarkan dulu. Di sistem ini ternyata berapa gaya yang bekerja pada sistem? Yang pertama jelas, F sebesar 50 Newton. Namun F-nya juga membentuk sudut, sehingga kita harus memproyeksikannya membentuk F cos theta. Nah, ternyata tidak hanya gaya ini nih yang bekerja pada balok ini. Gaya gesek juga ternyata bekerja memperlambat balok ini. Jadi ada dua gaya ya yang bekerja pada balok ini. Yang pertama gaya yang kita berikan, dan yang kedua gaya gesek yang malah membuat gaya yang kita berikan itu semakin berkurang. Oke, kita kerjakan bareng-bareng dulu. Tunggu dulu. Untuk gaya gesek teman-teman harus ingat. Gaya gesek itu rumusnya FK sama dengan koefisien gaya gesek dikali konstanta normal. Ya. Nah, gaya geseknya di sini 0,2 sudah tahu ya. Nah, normal ini gaya normal. Ingat, gaya normal itu jika beratnya ke arah sini, ke arah menuju pusat bumi, maka gaya normal pada benda ini ke arah atas. Yang besarnya sama dengan gaya berat benda. Berarti di sini bisa dibilang M. Oke. Di sini ya, FK-nya. Nah, sekarang kita cari kalau F-nya berapa? F-nya kita harus menemukan F cos theta itu berapa. Jadi ini F1-nya, ini F2 ya, di sini F2. Nah, sekarang kita temukan berapa sih F1 cos theta. F1-nya berapa? F1 sama dengan F cos theta. F-nya berapa? 50 cos 30 derajat. Sedangkan gaya geseknya berapa? Ini mu mg. Mu-nya 0,2. Masanya berapa? Masanya dikali 5 kg. Sedangkan G-nya kita bisa gunakan 10. Bisa juga digunakan 9,8, tapi untuk memudahkan pengerjaan kita gunakan 10 ya. Nah, sekarang kita tinggal nyari nih, berapa sih hasilnya? Oke, di sini bisa teman-teman lihat, kita hapus dulu agar lebih jernih ya. Kita lihat pakai ini aja. Oke, tadi teman-teman udah paham ya bagaimana menggunakan menguraikan gaya yang bekerja pada benda ini. Nah, sekarang kita bisa langsung lihat di sini. Tadi kita sudah temukan bahwa F sama dengan F cos theta ya. F-nya bisa sebesar 50N, sedangkan cos theta-nya cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3. Nah, kalau kita cari ternyata gaya yang bekerja pada benda ini, pada sumbu X ini,
sebesar 25/3 Newton. Sedangkan gaya berat, oh ini gaya gesek bukan gaya berat, gaya gesek pada komponen sumbu S adalah konstanta kinetik gaya gesek dikali gaya normal, yaitu tinggal dikalikan 0,2 kali M-nya berapa? 5 kg dan G-nya 9,8. Tadi kan kita mau ganaan 10, ternyata di sini pakai 9,8, jadi nggak apa-apa ya. 9,8 ternyata jika dikalikan, ternyata gaya geseknya itu sebesar 9,8 Newton. Nah, dari sini berapa sih usaha yang total yang bekerja pada benda ini kalau ternyata gayanya itu ada dua nih, gaya yang pertama kita berikan dan gaya gesek. Nah, sudah kita cari ya. Sekarang tinggal kita rumuskan bahwa ternyata gaya total itu kita tadi harus ingat bahwa gaya total usaha total itu sama dengan gaya pertama dikurang gaya gesek nih. Nah, seperti ini. Tinggal masukkan 25/3 ditambah 9,8. Ini harusnya dikurang ya, dikurang. Nah, 9,8 jika akar 3-nya kita keluarkan, nah dikurang 9,8 nanti dikali 5 meter, karena perpindahannya diminta di soal adalah sebesar 5 meter. Oke, nah jadi W totalnya adalah 265,5 Joule. Oke teman-teman. Soal pertama ya, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal ini disebutkan sebuah benda bermassa 20 kg terletak pada dasar bidang miring di sini yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang datar. Benda tersebut ditarik oleh gaya sebesar 500 Newton ke atas sepanjang lintasan bidang miring yang kasar seperti gambar di samping. Ini gambarnya harus gambar di bawah ya. Jika nilai koefisien gesek kinetik adalah 0,2, hitunglah usaha total yang dilakukan pada benda jika benda tersebut berpindah 5 meter sepanjang bidang miring. Nah, di sini baru nih digunakan G-nya 10 meter second kuadrat. Kita uraikan bahwa diketahui gayanya sebesar 500 Newton. Berat benda ini yaitu sebesar 20 kg masanya. Jadi beratnya sekitar 200 kg. Sudut lintasannya adalah 30 derajat dan perpindahannya nanti yang dibutuhkan adalah 5 meter. Oke, sekarang kita kerjakan bersama. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada bendanya yang ditarik sebesar 500 Newton. Ini 20 kg. Perpindahannya harus sebesar 5 meter. Oke, teman-teman, kita kerjakan bersama. Nah, kita uraikan lagi seperti tadi. Gaya apa aja yang bekerja pada benda ini, ya? Nah, jika bendanya seperti ini, maka gaya yang bekerja yang pertama adalah gaya yang kita berikan sebesar 500 Newton. Yang kedua adalah ternyata lintasannya itu sama seperti tadi, tidak licin. Jadi ada gaya gesek kinetisnya di sini. Ingat lagi kalau gaya gesek kinetis itu konstanta gaya geseknya dikali gaya normalnya. Oke? Nah, sekarang kita cari dulu nih F ini. F ini kan udah searah nih dengan lintasan. Jadi tidak perlu diuraikan lagi. Jadi besar gaya yang diberikan untuk menarik benda sebesar 500 Newton. Nah, ternyata gaya berat juga kan berpengaruh. Membuat benda ini ingin terus ke bawah nih. Ke sini nih. Ini harusnya bukan sumbu X, tapi sumbu Y. Oke? Karena sumbu X, karena sumbu Y, ini X sumbu Y, oke? Jadi komponen gaya beratnya Mg kan di sini. Nah, gaya berat ini WS ini gaya berat ya. Bukan usaha lagi, tapi gaya berat. Nah, ini gaya berat. Karena gaya berat juga dilambangkan dengan weight. Jadi dari bahasa Inggris weight. Jadi gaya berat di sini. Nah, ini komponennya gaya berat ini ke sumbu Y yaitu W itu kan massa kali gravitasi, namun ini harus ke
sumbu Y, maka mg sin theta. Jadi kita masukkan di sini kalau kalau masanya sebesar 20 kg, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, sedangkan sinnya ini harusnya 30. Sin 30 ini typo kayaknya. Sin 30 ya 1/2. Jadi kita masukkan, ternyata berat benda ini jika komponen sumbu Y adalah sebesar 100 Newton. Nah, setelah itu kita juga lihat nih gaya gesek. Gaya gesek di sini seperti tadi, karena W-nya tidak searah, jadi harus pakai komponen sumbu. Jadi W-nya kita gunakan W cos theta. Jadi mg cos theta ya, theta-nya 30. Mu-nya tadi di soal adalah 0,2. Jadi kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Dikalikan, ternyata didapatkan gaya gesek itu sebesar 20/3 Newton. Ini Newton ya, sudutnya. Lanjut. Jadi berapa sih usaha total yang bekerja pada benda ini? Nah, ternyata usaha total yang bekerja itu adalah, kita lihat dari gaya yang kita berikan sebesar 500 Newton, dikurangi gaya berat pada komponen sumbu Y, yang ini gaya beratnya, dan dikurangi gaya gesek, dikalikan dengan jumlah perpindahannya. Nah, tinggal kita masukkan 500 Newton ke sini, gaya berat komponen sumbu Y-nya kita masukkan 100 Newton, dan gaya geseknya sebesar 20/3 Newton. Sehingga kita dapatkan ternyata gaya usaha total yang bekerja pada sistem benda adalah sebesar 1826,8 Joule. Oke? Diharapkan paham ya sampai di sini. Nah, selanjutnya seperti tadi. Di sini terdapat sebuah grafik. Grafik ini grafik gaya terhadap perpindahan. Nah, dari sini kita disuruh menentukan berapa sih usaha total yang dilakukan oleh gaya ini. Oke? Nah, kita lihat di sini ada gambar trapesium pada bangun pertama dan ada gambar segitiga pada bangun kedua. Dan teman-teman harus ingat tadi, kalau untuk mencari usaha dalam grafik gaya dibandingkan dengan perpindahan ini, kita tinggal mencari menggunakan rumus luas bangun yang ada di dalam grafik ini. Nah, di sini berarti ini bangun pertama ya. Bangun pertama itu adalah segitiga trapesium. Luas trapesium itu apa? Jumlah sisi sejajar kali tinggi per 2. Sisi sejajarnya berapa? Ini ya, 10 kali 10 kurang 4, 6. Di sini 6. Berarti 10 ditambah 6 dikali tingginya berapa? Tingginya dari 0 ke 8 ya, 8 per 2. Di sini jadi 4. 10 tambah 6, 16. 16 kita kalikan 4 berapa? 4, 6, 64. Cul. Nah, bangun kedua yaitu gambar segitiga yang ini. Ini ya. Gambar segitiga. Kalau W2 berarti ini kan W1 ya. 1 ini W2-nya berarti segitiga, berarti alas kali tinggi per 2. Alasnya berapa? Kita anggap aja, karena jangan lupa, karena ini berada di kawasan minus, maka ini juga minus. Ya, jangan lupa, ini minus. Minus nih. Alasnya berapa? Alasnya 15, ini berarti 5. Ini min 4 ya. Nah, alasnya 5 dikali tingginya min 4 per 2 nih. Sama dengan ini min 2, ini min 10. Sama dengan min 10 Joule. Berarti W total sama dengan W1 ditambah W2. Tapi ingat, kalau W1-nya itu minus 10. Jadi harusnya
64 ditambah minus 10 sama dengan 54 Joule. Nah, seperti itu ya kalau kita menggunakan bentuk grafik. Nah, seperti ini. Kita bersihkan dulu biar teman-teman bisa lihat. Lihat ya, kalau di sini didapatkan gaya usaha totalnya 54 Joule. Nah, sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Jika tadi secara fisika ternyata kalau tidak berpindah tempat itu berarti kita tidak melakukan usaha. Padahal kita diajarkan selama ini, tidak apa-apa, yang penting usaha dulu, hasil mah belakangan. Jadi kalau misalnya kita selama ini udah berusaha melakukan sesuatu tapi masih stuck di tempat, fisika mengatakan bahwa itu merupakan kita tidak melakukan usaha sedikit pun. Padahal kita rasa kita udah mati-matian nih melakukan usaha. Ternyata fisika tidak mengakui usaha kita tersebut. Jadi, bagaimana dong untuk mengakali cara agar kita melakukan perpindahan, berpindah dari tempat stuck kita selama ini. Jadi, kata Dale Carnegie, dia mengatakan, the successful man will profit from his mistakes and try again in a different way. Seperti tadi telah dijelaskan, ternyata usaha yang bekerja pada satu benda itu bisa dilakukan menggunakan beberapa gaya. Jadi, jika selama ini kalian mencoba berusaha menggunakan satu gaya saja, sekarang kalian coba untuk berusaha menggunakan berbagai gaya. Tidak hanya dari niat atau usaha mengumpulkan niat, tapi juga carilah usaha-usaha lainnya seperti membuat mood lebih baik, mencari lingkungan yang lebih baik, ataupun mencari pengalaman yang jauh lebih baik, atau berkorban, atau berusaha berkorban waktu untuk belajar lebih agar mendapatkan apa yang kalian inginkan, agar kalian tidak stagnan aja di sana. Oke, sekian pembelajaran usaha kita hari ini. Semoga teman-teman mengerti dan paham sehingga dapat mengambil dan memetik inti dari materi usaha ini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti usaha dalam fisika, jika belum berpindah tempat, maka kita belum berusaha. Tapi kita bisa mengakalinya. Jika gaya kita selama ini hanya satu, sekarang coba tambah gaya lain. Tidak hanya gaya untuk dari niat, tapi juga dari kemauan, dari lingkungan, atau hal-hal lainnya. Sehingga kita bisa berpindah tempat untuk mencapai impian kita selama ini. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.